Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang cracking, phishing, dan hijacking. Cracking atau peretasan sistem secara ilegal itu merupakan jenis kejahatan komputer atau kejahatan di dunia internet di mana si pelaku ini menggunakan berbagai metode dan kemampuan di bidang komputer untuk memperoleh akses ke dalam sistem. Jadi jenis kejahatan ini biasanya berkaitan dengan jenis kejahatan akses ilegal atau unauthorized access. Nah, yang membedakan itu terutama untuk meretas sistem, baik beberapa maupun keseluruhan. Jadi bukan hanya akses sistemnya saja. Dalam melakukan tindak kejahatan ini, si pelaku tidak selalu menggunakan kemampuannya di bidang komputer. Jadi beberapa pelaku ini justru hanya menggunakan aplikasi-aplikasi yang bertebaran di internet, yang dikhususkan untuk cracking ini, gitu. Nah, kejahatannya itu disebut dengan cracking. Sedangkan pelakunya itu disebut dengan cracker. Gitu ya. Beberapa contoh dari cracking yang biasanya kita temui sehari-hari itu misalnya seperti perusakan halaman situs website menggunakan teknik komputer, misalnya database maupun dengan menggunakan aplikasi-aplikasi instan yang ada di internet. Kadang juga mengganti halaman utama atau indeks suatu situs. Nah, itu disebut dengan deface. Lalu ada juga yang membuat aplikasi jahat seperti virus, worm, trojan, backdoor, memanfaatkan kemampuan di bidang pemrograman untuk kemudian digunakan secara tidak bertanggung jawab, bahkan sampai disebarluaskan. Lalu malah ada yang mengetahui kerusakan dan kelemahan sistem, tapi tidak memberitahukan kepada pihak terkait, misalnya pemilik sistem maupun sistem administrator. Namun, sebaliknya justru menanamkan backdoor agar sistem tersebut dapat dikendalikan sepenuhnya secara terus-menerus. Ada juga contoh dari cracking ini adalah pembobolan akun email, jejaring sosial, e-banking, transaksi online, login server, dan lainnya yang secara tidak bertanggung jawab atau sepihak merugikan orang lain atau malah bahkan merugikan banyak orang gitu ya. Lalu untuk yang phishing itu sama saja jenis kejahatan komputer atau kejahatan di dunia internet. Jadi di mana pelakunya itu memanfaatkan sedikit kemampuannya di bidang komputer dan jaringan komputer untuk dikombinasikan dengan kelemahan di sisi manusia. Misalnya dengan memanfaatkan kelemahan manusia yang mudah ditipu atau ceroboh, tidak teliti, serta menggunakan sedikit kemampuan di bidang pembuatan website. Itu. Jadi misalnya si pelaku ini membuat suatu website palsu dengan nama atau domain dan tampilan yang hampir serupa dengan domain dan tampilan situs aslinya. Ini misalnya dengan mengirimkan email yang disusun dengan kata-kata yang meyakinkan, lalu mengarahkan si korban ini ke situs palsu tersebut yang sudah dibuat mirip dengan asli. Jadi contohnya kayak kasus yang dulu pernah terjadi itu klikbca.com ya. Tuh. Lalu untuk nah ini kenapa kok bisa tertipu ya?
karena si korban tidak menyadari situs yang mereka akses itu bukan situs yang asli. Jadi mereka salah mengetikkan alamat, lalu masuk ke dalam sistem situs palsu tersebut, memasukkan data login, username dan password, ya kan? Lalu username password tersebut tersimpan di dalam database yang sudah disiapkan pelaku. Lalu si pelaku bisa masuk ke dalam akun bank dari si korban. Jadi bisa diambil uangnya gitu ya. Lalu yang hijacking sama juga. Ini jenis kejahatan komputer yang banyak terjadi juga. Jadi si pelaku ini melakukan tindak kejahatan yang mirip seperti cracking, tapi lebih ditekankan pada alat yang digunakan di dalamnya, yaitu aplikasinya yang ditujukan untuk hijacking. Tujuannya ini beragam. Jadi misalnya si pelaku ini melakukan itu untuk pencurian data, perusakan sistem, sabotase, mendapatkan akses ilegal, ya kan? Jadi menekankan kepada penggunaan perangkat lunak dalam kegiatannya. Maka di internet itu tersedia banyak sekali perangkat lunak, baik itu aplikasi maupun sistem operasi untuk hijacking. Untuk satu atau beberapa buah tujuan penggunaan di dalamnya. Gitu. Jadi si korban misalnya itu mengklik menu yang disediakan tanpa dia mengerti pengetahuan teknis dalamnya. Itu seperti itu. Ya. Jadi di hijacking ini ada aplikasi hijacking dan sistem operasi untuk hijacking. Lalu untuk yang selanjutnya, ini sistem pengamanan data. Jadi ada firewall, ada kriptografi, ada juga SSL atau Secure Socket Layer. Nah, ini sistem pengamanan data. Proses pengamanan itu dilakukan untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan layanan. Keamanan itu sebenarnya mencakup 3 buah, yaitu sistemnya, kebijakan, dan si user atau pengguna. Gitu ya. Nah, ini yang kita bahas adalah tentang sistem. Firewall. Itu banyak orang sudah tahu ya, itu sebuah sistem komputer dan perangkat lunak komputer atau aplikasi yang fungsinya untuk mengatur dan mengawasi arus lalu lintas paket data di dalam jaringan komputer. Jadi ada satu atau beberapa firewall itu dapat dipasang di setiap komputer pribadi. Jadi personal firewall maupun di dalam sebuah jaringan komputer atau network firewall. Nah, personal firewall tadi dapat diinstal melalui aplikasi khusus untuk firewall pada sistem operasi maupun mengaktifkan personal firewall yang sudah terpasang secara default pada sistem operasi. Misalnya nih, sistem operasi Linux, ya kan? Nah, firewall telah terpasang dan diaktifkan maupun dikonfigurasikan. Itu. Secara umum, firewall ini berjalan pada application layer untuk layer jaringan komputer. Jadi,
bekerja juga dengan protokol TCP atau Transmission Control Protocol dan UDP, User Datagram Protocol. Yang keduanya ini berada pada transport layer. Jadi si firewall ini membantu mengamati paket data mana saja dan pengguna mana saja yang diberikan hak akses untuk masuk ke dalam sistem, baik itu pada komputer pribadi maupun di dalam jaringan komputer. Nah, kalau yang kriptografi itu teknik keamanan data dalam jaringan komputer yang menjaga kerahasiaan data, autentikasi data, integritas data, dan juga mencegah adanya penyangkalan terhadap data dan informasi yang disediakan oleh pembuat atau penyedia informasi dan data. Nah, pada kriptografi itu digunakan algoritma penyandian, tapi dengan tetap memperhatikan kualitas dari suatu layanan pada jaringan komputer. Jadi ada beberapa algoritma penyandian. Misalnya algoritma public key atau sandi kunci publik, algoritma kunci private atau private key, lalu algoritma kunci simetris atau symmetric key. Ada algoritma kunci asimetris atau asymmetric key. Nah, selain terdapat algoritma tadi, dalam kriptografi itu terdapat proses encryption dan decryption untuk komponen teks asli atau plain text dan juga elemen teks yang telah disandikan atau ciphertext. Itu seperti itu. Nah, ini coba dikerjakan untuk sistem pengamanan data yang menggunakan secure socket layer ya. Coba dijelaskan itu seperti apa. Lalu ini yang tadi membedakan hacking, cracking, hacker, dan cracker ini sebenarnya nggak terlalu susah ya. Tadi sudah, hacking itu kegiatan yang untuk meretas sebuah sistem, untuk mengetahui kelemahan sistem, kelemahan algoritma, kelemahan suatu perangkat lunak, perangkat keras, dan memberikan solusinya. Nah, si pelakunya itu disebut hacker. Sedangkan cracking itu definisinya itu adalah kegiatan yang secara kemampuan dapat disamakan dengan hacking. Hanya di dalamnya tidak terdapat etika komputer, jadi cenderung mementingkan kepentingan diri sendiri atau kelompok dan merugikan user atau orang lain gitu ya. Sedangkan pelakunya itu disebut cracker ya. Begitu. Pertemuan kita sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.